Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang cukup viral tentang pernyataan saudara kita Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan ini dikesankan Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah, bahkan bisa mengaburkan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah. Kemudian yang berikutnya, saudara kita Ustadz Adi Hidayat tampaknya kurang teliti dalam perkara ini. Mengapa saya mengatakan kurang teliti? Ketika beliau beristidlal dengan hadis Nabi yang disebutnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi. Kan hadis ini jelas menggunakan manafiyah yang maksudnya kepada jumlah fi'liyah. Mestinya ini ada istisna. Coba kita buka bab istisna. Tapi beliau, saya katakan kurang teliti, justru mengatakan bahwa kufrun. Ini kan bisa diketawakan oleh santri-santri kita yang sedang belajar nahwu. Ketika menggunakan manafiyah, kemudian dihilangkan istisnanya, ini kan menjadi janggal kalimatnya. Nah, saya katakan Ustadz Adi Hidayat kurang teliti. Di mana tidak telitinya? Coba kita rujuk hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min rajulin, atau dalam matan yang lain, laisa min rajulin, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Mestinya begitu kalimatnya. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu memang bukan bapaknya, illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, ini yang pertama. Ustadz Adi Hidayat kurang teliti tentang ini. Yang kedua, lebih tak teliti lagi ketika beliau beristidlal dengan hadis ini untuk membangun pernyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus. Itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya.
ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Kemudian matan lanjutannya, ini bukan hadis terpisah, hadis yang nyambung. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan dari kaum tertentu atau klan keluarga tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah Allah sediakan untuknya di dalam neraka. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal tentang nasab dekat. Kalau bukan bapak kita, jangan diaku bapak kita. Maksudnya begitu. Kecuali kalau nggak tahu, karena nggak pernah dikasih tahu. Sudah tahu si fulan ini bukan bapaknya, diaku-aku sebagai bapaknya. Misalnya, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, selanjutnya ini terkait dengan nasab jauh. Wa manidda'a qauman, barang siapa yang mengaku-ngakui suatu kaum, sadah Rasulullah misalnya, dzurriyyat Nabi misalnya, atau keluarga tertentu, atau fam tertentu, atau klan tertentu, dia ngaku-ngaku berasal dari keluarga tertentu. Misalnya saya nih ngaku-ngaku keluarga Asegaf, padahal bukan. Saya ngaku-ngaku keluarga Al-Attas atau keluarga bin Yahya, padahal bukan. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia berasal dari klan tertentu, keluarga tertentu, dari nasab jauh tertentu, padahal bukan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh klaimnya, suruh ngapling tempat tinggalnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustadz Adi Hidayat ini tentang larangan ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, tentang penafian nasab, menafikan nasab, sebetulnya dalilnya bukan itu. Ada riwayat dari Imam Tabrani, matannya begini, wa manittafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab, jadi sengaja kita menafikan nasab seseorang, wa indaqqa, walaupun nasab itu samar sekalipun, kafara billah, hati-hati, yang menafikan tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujah dan dalil, 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kalau Kiai Imad itu justru menjaga nasab suci atau kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksudkan dengan menafikan nasab tersebut adalah kebiasaan orang menafikan nasab Wali Songo. Kan ada orang yang mengatakan, nah, Wali Songo itu nasabnya terputus, Wali Songo itu bukan dzurriyyat Nabi. Ada juga yang mengakui Wali Songo itu min sadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain mereka mengatakan tapi sudah 5 abad, keturunannya tidak tercatat, terputus, nggak perlu diakui lagi. Nah, ini wa manittafa min nasabin, hati-hati loh yang suka menafikan nasab Wali Songo. Wa indaqqa, walaupun belum masih samar. Mungkin kata orang pati obor, katakanlah. Karena mungkin catatannya masih berserakan, misalnya manuskripnya belum pasti misalnya. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab Wali Songo, kafara billah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini yang dengan sengaja membelokkan nasab Wali Songo kepada Ubaidillah. Coba kita lihat sekarang nasab-nasab Wali Songo, termasuk nasab Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang dibelokkan kepada Ubaidillah. Katanya mereka marga Azmat Khan, kata mereka. Padahal manuskrip yang lebih tua menunjukkan Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati itu bukan dari Ubaidillah.
Bukan dari Azmat Khan, tapi Musa Al-Kazim. Ini memang betul-betul syarif asli. Wali Songo itu kebanyakan sayyid, tapi memang bukan dari Ubaidillah. Nah, ini hati-hati yang suka membelok-belokkan nasab Wali Songo. Saya menghimbau kepada segenap keturunan Wali Songo, termasuk Naat, agar kembali memverifikasi manuskrip-manuskrip tua, karena sejauh ini Wali Songo sudah dinasabkan kepada Ubaidillah. Kalau dinasabkan kepada Ubaidillah, rugi kita. Mengapa? Itu nasab yang sudah terputus, nasab cangkokan. Jadi kita harus temukan manuskrip asli yang benar, yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari jalur Musa Al-Kazim. Ini penting, karena sudah ada yang coba membelokkan nasab. Hati-hati yang suka membelok-belokkan nasab. Dia bisa jatuh kepada kekufuran. Dia bisa jatuh kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan video Ustadz Adi Hidayat, sudahi saja diskusi ini. Ini ingin menengahi, tapi justru menurut saya bukan menengahi, tapi malah mengambangkan masalah. Bahkan ini mengaburkan masalah. Ini justru menurut saya akan nambah masalah. Ini nggak bisa disudahi, diselesaikan. Jangan lari dari masalah, harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adakan diskusi. Seperti yang saya usulkan, adakan diskusi, hadirkan para ulama-ulama yang pakar di bidangnya, dan difasilitasi oleh negara. Diskusi ini anggap seperti debat pilpres, kan asik. Kalau seperti debat pilpres, jadi pembelajaran buat bangsa Indonesia. Nanti rakyat akan nonton, umat akan melihat. Umat yang menontonnya bukan jadi keras hatinya, jadi tambah cerdas. Jadi ikut-ikut menganalisa juga. Negara yang memfasilitasi dengan pendanaan yang nggak mahal ini sebetulnya. Tunjuk tuan rumahnya misalnya UIN Syarif Hidayatullah. Tunjuk kementerian yang menyelenggarakan, boleh Kementerian Agama, boleh Kementerian Sosial, atau Kementerian Dalam Negeri, misalnya dikomando oleh Menko Polhukam, kan keren. Diamankan oleh aparat kepolisian. Hadirkan para peninjau dan para pemantau, ulama-ulama yang bisa ngayomi, baik dari PBNU, PP Muhammadiyah, maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Silakan berdebat. Dari kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantari dan pakar-pakarnya, dari kubu Habaib Bani Ba'alwi, Rabitatul Alawiyah dan pakar-pakarnya berdiskusi. Bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi pembelajaran buat bangsa Indonesia agar kita cerdas. Ini mah enggak, beda pendapat dikit, main persekusi, main keroyokan, main tawuran. Itu cara-cara primitif yang seperti itu. Itu enggak boleh di Indonesia. Makanya orang Arab sana enggak bisa bersatu. Beda pendapat dikit perang. Beda pendapat dikit bedil-bedilan. Beda pendapat dikit bunuh-bunuhan, primitif itu jahiliyah. Kita bersyukur di Indonesia ini bangsa yang berbudaya. Silakan kita berdebat panas, berdiskusi. Kita lihat di mana-mana orang berdiskusi, di pos ronda berdiskusi, di televisi berdiskusi, di gedung DPR kemudian berdiskusi. Tapi selesai dengan diskusi. Jangan berantem. Ini budaya kita. Kita adalah negara Islam dengan demokrasi terbaik di muka bumi ini. Kita hormati penegak hukum. Jangan main persekusi, jangan main hakim sendiri. Jadi kalau usulan Ustadz Adi Hidayat ini harus dituntaskan, ya harus dituntaskan. Tapi bukan lari dari masalah, tapi selesaikan di meja diskusi. Undang pihak yang paling netral, moderator yang paling netral untuk mengakomodir diskusi. Agar enggak kemudian keroyokan ngomong, tunjuk. Dari kubu Kiai Imad 5 orang misalnya. Dari kubu Rabithah Alawiyah 5 orang misalnya berdiskusi. Ada porsi ngomong masing-masing. Enggak rebutan ngomong. Ih, keren. Bangsa kita jadi cerdas. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Presiden. Baik Pak Presiden Joko Widodo maupun Presiden yang sudah terpilih, yakni Pak Prabowo Subianto. Keren Pak, kalau Bapak lakukan diskusi ini, Bapak selenggarakan, Bapak biayai, keren. Ngopi bareng, duduk bareng, berdiskusi. Pilih pihak yang paling netral. Bangsa Indonesia saya yakin akan tercerdaskan. Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin terkait dengan apa yang disebut kufur oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau mungkin sempat merujuk hadis Sahih Muslim yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia yang bisa membuat manusia itu jatuh kepada kekufuran. Apa itu? Pertama, at-ta'nu fin nasab. Yang pertama, mencela nasab. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Ini dua perkara ini yang bisa membuat manusia jatuh kepada kekufuran. Nah, apa sih yang disebut dengan at-ta'nu fin nasab itu? Mencela nasab, yakni merasa nasabnya lebih mulia daripada nasab orang lain, sehingganya kemudian merendahkan nasab orang lain. Itulah yang terjadi pada Bani Ba'alwi. Mereka merasa sebagai nasab yang paling tinggi, yang punya kasta di atas daripada nasab-nasab yang lain. Sampai-sampai ada yang berkata begini, seorang kiai yang merasa setara saja, walaupun kiai itu alim, walaupun kiai itu soleh, santrinya banyak, merasa setara saja dengan seorang habib, maka kiai itu akan mati su'ul khotimah dan kiai itu munafik. Na'udzubillah. Berarti ada kampanye masif besar-besaran di kalangan Ba'alwi untuk merasa klan mereka lebih tinggi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini at-ta'nu fin nasab. Ini yang disebut dengan mencela nasab itu begini. Ini jahiliyah, bro. Nggak boleh ini dibiarkan. Kan Nabi sudah menolak ini semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lamban amalnya, rusak ibadahnya, nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan dan kebanggaan jahiliyah, di mana bangsa jahiliyah itu dibangun berdasarkan feodalisme dan strata sosial, kastanisasi. Mereka suka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan bapak, membangga-banggakan nasab. Ini nggak boleh. Ini budaya jahiliyah sebetulnya. Dan saya berpikir semua ulama wajib meneliti, termasuk Ustadz Adi Hidayat, meneliti siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sebagaimana perintah ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Setiap orang mesti punya sensitivitas, sensibility, mesti punya kecemburuan dengan nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan ulama wajib meneliti, memeriksa dengan seksama klan, keluarga atau orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, hatta la yantasib, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menasabkan, menyambungkan nasab, mencangkokkan nasab ilaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Ahadun illa bihaqq, seorang pun tak akan berani kecuali dengan data yang benar. Artinya memang wajib dong bagi para ulama mengkonfirmasi dan mempertanyakan. Siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib diteliti dan dipertanyakan. Nah, hari ini terkait dengan nasab Ba'alwi, apa yang dikaji oleh Kiai Imad itu kan berdasarkan hujah. Pertama, berdasarkan kitab nasab. Kiai Imad sampai hari ini belum terbantahkan. Dari tahun wafatnya Imam Ahmad bin Isa yang mereka klaim tahun 345 Hijriah wafatnya, tidak ada satu pun catatan yang menyebutkan Imam Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Ubaidillah. Baru muncul pada tahun 895 Hijriah, itu pun Habib Dewe yang mengklaim. Namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Coba 895 dikurang 345, berarti ada 550 tahun lamanya, nggak ada catatan. Ya kalau sudah 5 abad lebih namanya ngaku-ngaku, namanya nggak bisa sembarangan kita. Sekarang saja kalau saya ngaku anaknya Soekarno, walaupun jaraknya belum begitu lama, belum nyampe 1 abad jaraknya, orang sudah mengatakan Parman ngaku-ngaku. Apatah lagi sudah 5 abad setengah lamanya. Nah sampai hari ini coba, termasuk para kiai, para ulama yang mendukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi, silakan para kiai bantu kami mencarikan konfirmasinya.
Kalau memang antum semua yakin betul Ba'alwi ini cucu Nabi, carikan kitab yang mengkonfirmasi keberadaan ini. Mengapa harus nggak ada catatan selama 5 abad lebih lamanya? Ini yang pertama. Jangan bodohi umat, jangan indoktrinasi umat, jangan paksa umat untuk percaya kalau nggak ada datanya. Yang kedua, konfirmasi dari kitab eksternal selain kitab nasab. Katanya kan begini, Ubaidillah itu adalah al-alim al-allamah, dia seorang mujtahid. Bahkan saya sempat dengar dari Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan kalau Ubaidillah itu adalah seorang mujtahid, ulama besar pada zamannya, al-alim al-allamah. Nah, kalau memang begitu, pasti ada catatan, ada kitabnya, ada fatwanya, ada komentar ulama yang lain tentang ini. Kalau sewayahnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, atau Imam Al-Ghazali lah, atau Imam Nawawi kan jelas. Mereka, beliau dikenal sebagai ulama, ada kitabnya. Ada konfirmasi catatannya dari kitab-kitab lain yang menyebutkan beliau ulama. Nah, Ubaidillah dari mana? Kita tunggu itu semua. Nah, belum lagi kemudian dari tes DNA. Berdasarkan tes DNA, Bani Ba'alwi ini terkonfirmasi haplogrupnya G. Sama sekali bukan keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihimussalam, keturunan Bani Hashim sebagai klan keluarganya Nabi, termasuk keturunan Bani Abdul Muthalib, disepakati harus J1 DNA asal usulnya. Loh, Ba'alwi ini haplogrupnya G, nggak bisa ngaku cucu Nabi. Itulah mengapa kemudian hikmahnya ada seorang ahli DNA yang kagetnya bukan main. Ternyata selama 800 tahun lamanya DNA Bani Ba'alwi ini identik dan tidak bermutasi. Dicari apa sebabnya, ketemu penyebabnya. Inilah mengapa Bani Ba'alwi melarang keluarga mereka menikah dengan pihak eksternal yang bukan Ba'alwi. Ternyata untuk menjaga DNA, qadarullah, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah untuk membuktikan, cara Allah untuk menegaskan ini akan ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dari golongan ini. Jadi hikmah mereka tidak mau menikah dengan selain dari klan mereka, justru DNA mereka terjaga G semua untuk membuktikan kalau mereka memang bukan keturunan Nabi. Karena DNA itu saintik. Ayat kauniyah itu, ilmu Allah juga, ilmu eksak. Kalau sejarah masih bisa dimanipulasi, kalau buku nasab masih bisa dibikin-bikin, paspor nasab juga masih bisa dibikin kok, bayar uang sekian. Tapi ingat, kalau ilmu Allah, ayat kauniyah, DNA, tidak bisa dimanipulasi. Baik, kita semua adalah umat Nabi, walaupun berbeda pendapat, kita semua saudara. Ba'alwi maupun bangsa Indonesia adalah saudara. Kita semua adalah umat Nabi, nggak boleh kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.